Tahun 1988 menjadi salah satu titik terberat dalam sejarah ekonomi Indonesia. Krisis moneter menghantam, nilai rupiah anjlok, inflasi melambung tinggi, dan banyak perusahaan bangkrut. Tapi, bagaimana perjalanan ekonomi Indonesia dari krisis ini hingga tahun 2025? Mari kita bahas bersama. Krisis moneter 1988 bermula dari kejatuhan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Dari sekitar 2.500 per dolar, rupiah merosot hingga 15.000 per dolar. Bank-bank kolaps, harga kebutuhan pokok melonjak, dan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi lebih dari 13%. Situasi ini juga memicu perubahan besar di politik. Soeharto mundur setelah 32 tahun berkuasa, dan Indonesia memasuki era reformasi. Pasca krisis, Indonesia perlahan bangkit. Pemerintahan B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, hingga SBY berupaya memulihkan ekonomi dengan reformasi di berbagai sektor. Dibantu oleh ekspor komoditas seperti batu bara, minyak kelapa sawit, dan nikel, ekonomi Indonesia tumbuh stabil, rata-rata 5,6% per tahun. Di era Jokowi, pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama, termasuk tol Trans Jawa, MRT Jakarta, dan proyek IKN di Kalimantan. Namun, tahun 2020 menjadi tantangan baru. Pandemi COVID-19 menyebabkan ekonomi Indonesia resesi untuk pertama kalinya sejak 1988. PDB Indonesia turun 2,1% pada 2020. Namun, pemerintah bergerak cepat dengan program vaksinasi dan stimulus ekonomi. Tahun 2021, ekonomi mulai pulih dan tumbuh kembali sekitar 3,7%. Menjelang 2025, Indonesia terus menggenjot investasi, ekonomi digital, serta pembangunan IKN Nusantara sebagai pusat ekonomi baru. Dari krisis 1988 hingga 2025, Indonesia telah melalui banyak tantangan dan perubahan. Dengan potensi sumber daya alam dan ekonomi digital yang berkembang, mampukah Indonesia menjadi kekuatan ekonomi dunia di masa depan? Bagaimana pendapatmu tentang masa depan ekonomi Indonesia? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya.